Halo, assalamualaikum, selamat malam bagi teman-teman Dinkes. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara penginputan SIPD Dinas Kesehatan. Nanti harap diperhatikan baik-baik. Jadi pertama-tama kita masuk ke web dulu. Jika sudah tampil seperti ini, maka kita ketikkan bolaang mendagri.sipd.kemendagri.go.id. Cukup sampai di situ, terus tekan enter. Setelah tampilan telah seperti ini, maka silakan klik sistem informasi keuangan daerah. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, maka silakan dibuka format PDF yang telah saya kirimkan di grup, yaitu dengan nama Pagu 2022 Dinkes. Misalkan di sini kita akan mencoba untuk menginput sub kegiatan deteksi dini penyalahgunaan nafsa di Fasiankes dan sekolah. Di sini akun yang digunakan adalah akun Pak Sukirman namanya. Jadi ini biar lebih mudah, kita copy aja. Kita masuk dulu. Ini misalkan kita masukkan nicknya Pak Sukirman atau mungkin stafnya Pak Sukirman yang sudah diatur di SIPD terlebih dahulu. Misalkan kita coba login lewat akun nicknya Ibu Maria Mitnawati. Kita login, setelah tampil versi login, kita buka 2022. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah nama penggunanya di bagian atas, Ibu Maria Mitnawati S.Farm APT ya. Terus kita klik menu pilihan. Pilihannya ada di tanda 3 garis ini. Nanti tolong dipastikan dulu bahwa sudah masuk di penganggaran 2022. Jangan sampai masuk di penganggaran 2021 ya. Jadi tolong dipastikan dulu bahwa ini sudah masuk di penganggaran 2022. Kita klik menu. Klik lagi sub kegiatan belanja. Ya, saya ulangi lagi ya, klik menu. Terus klik yang ini, sub kegiatan belanja. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita bisa menekan yang ini. Kita bisa mengklik yang ini, tampil. Di sini hanya 20 baris yang ditampilkan. Kita bisa mengklik 20 ini, terus kita pilih all. Nah, misalnya kita akan menginput yang deteksi dini penyalahgunaan nafsa di Fasiankes dan sekolah. Ini bisa kita copy atau bisa juga kita ketik. Misalkan kita ketik cari sub kegiatan di sini, kita ketik deteksi dini. Nah, akan muncul seperti ini. Inilah sub kegiatan deteksi dini yang kita cari. Ini ada pagu validasinya, misalkan ini 50 juta. Oh, ini sudah diinput oleh Ibu Mitna senilai 49. Jadi kita coba login pakai akunnya saya ya akun. Kita coba login pakai akun yang bisa bisa mengakses semua. Kita coba login.
sama seperti tadi, kita klik 2022, terus kita klik pilihan, pilih menu sub kegiatan belanja. Terus ini kita tampilkan dulu semua, klik all. Nah, ini sudah ada semua program kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Kesehatan. Misalkan kita menginput yang kegiatannya, misalkan kegiatan dari ini misalkan kegiatan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah. Ini user yang digunakan bisa juga melalui user akun Ibu Kepala Seksi Emi Aleda. Jadi ini bisa kita copy, terus kita pastikan di sini, atau bisa juga dengan mencari kata kunci. Kata kuncinya misalkan ini pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah, maka bisa juga kita kata kunci wabah. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah pagu validasi 375.068.000, rinciannya masih 0. Jadi ini kita klik di menu yang ujung ini, pilihan yang ujung. Ini akan muncul detail sub kegiatan, detail rincian, dan cetak rincian. Nah, di sini kita untuk menginput kita harus mengklik detail rincian. Tampilan yang akan tampil seperti ini masih kosong isinya. Maka jika sudah seperti ini, maka kita bisa mulai menginput. Misalkan kita menginput perjalanan dinas, kita klik di sini di standar harga. Ini lihat yang standar harga ini, kita klik standar harga. Objek belanja kita pilih belanja barang jasa dan modal. Terus rekening akun, misalkan kita mau menginput perjalanan dinas, maka diklik dulu. Jika tampil seperti ini, maka kita ketikkan perjalanan dinas. Untuk perjalanan dinas biasa itu biasanya ke provinsi, tetap juga biasa ke luar daerah, tetap ke luar daerah. Kalau untuk di dalam daerah, maka kita memilih belanja perjalanan dinas dalam kota. Kita klik. Pada pengelompokan belanja dan paket pekerjaan, jika belum pernah mengisi, maka kita mengklikkan tambah. Kita klik tambah. Nah, teman-teman, untuk dipilih kategori, jika berhubungan dengan pekerjaan barang, ATK, cetak, penggandaan, maka kita memilih pemaketan pekerjaan. Tapi jika itu adalah operasional seperti makan minum dan perjalanan dinas atau honorarium, maka dipilih pengelompokan belanja. Kita isi misalkan perjalanan dinas dalam daerah. Ya, kita ketikkan perjalanan dinas dalam daerah. Terus kita simpan. Nah, jika seperti ini berarti sudah selesai disimpan. Untuk jenis standar harga, jika operasional kita pilih SBU, jika barang kita pilih SSH. Jadi karena di sini operasional perjalanan dinas, maka kita memilih SBU. Untuk nama komponen, misalkan kita akan menginput perjalanan dinas setara dengan eselon 3 atau kepala bidang, atau mungkin sekretaris, kita nanti pilih di nama komponen. Misalkan kita menginput kepala bidang, maka kita mencari di sini biaya perjalanan dinas. Untuk yang kepala bidang berarti menggunakan tingkat C2.
nanti di scroll saja. Nah, ini setelah kita temukan, ini dia perjalanan dinas dalam daerah uang harian tingkat C2. Maka di sini 150.000 per hari. Jadi kita pilih dengan cara mengklik di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk keterangan ini jika belum pernah mengisi, maka kita harus klik tambah. Terus di sini kita ketikkan misalkan dalam rangka pengawasan, misalkan dalam rangka pemeriksaan COVID apa ya, mencocok di sini misalkan dalam rangka dalam rangka, nah ini misalkan dalam rangka verifikasi rumor kasus. Nah, misalkan kita mengisi perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka verifikasi rumor kasus. Ini kita klik simpan. Setelah sampai di sini, maka jika kegiatan yang ATK, cetak ataupun penggandaan, maka kita harus mengklik tambahkan pajak. Tapi untuk kegiatan makan minum, belanja sewa gedung atau full day, full board, prasmanan maupun honorarium dan perjalanan dinas, ini tidak diklik tambahkan pajak. Jadi dibiarkan tidak hijau begini. Nanti untuk volume, misalkan untuk C2 itu dalam kita hitung misalkan tingkat C2 18 puskesmas, maka kita inputkan 18. Misalkan di sini orang, kita klikkan orang. Terus di sini kita input misalkan selama 1 tahun dia kepala bidang 4 kali turun, maka di sini 4, di sini kali. Karena yang akan terbaca sebentar adalah 18 orang kali 4 kali, atau bisa juga di sini 1 orang, terus di sini 18 unit, di sini 4 kali, maka akan tampil seperti ini: 1 orang kali 18 unit dikali 4 kali dalam setahun. Nah, ini ketika kita klik simpan, setelah kita klik simpan maka akan muncul seperti ini. Inilah kegiatan yang sudah kita input. Ini perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka verifikasi rumor kasus. Ini 1 orang kali 18 unit kali 4 kali. Nah, ini 150.000, totalnya 10.800.000. Nah, ini untuk tingkat C2. Misalkan kita akan menambahkan tingkat D di dalam ini, maka kita mengklik lagi standar harga. Seperti biasa, kita pilih lagi belanja barang jasa dan modal. Terus kita pilih lagi nomor rekening yang digunakan, kode rekening yang digunakan. Ini adalah belanja perjalanan dinas dalam kota. Nah, untuk pengelompokan kita tidak perlu mengklik tambah lagi jika kita masih menginput perjalanan dinas. Kita cukup mengklik pilih perjalanan dinas dalam daerah ini yang sudah kita input tadi. Lalu kita pilih jenis standar harga, pilih SBU. Lalu kita akan memilih tingkat D.
Nah, tingkat D nanti kawan-kawan tolong dibaca ya, yang ini bukan tingkat D biasa, tapi daerah sangat sulit. Kita harus memilih yang tingkat D yang biasa, bukan di sulit atau bukan yang tersulit. Jadi kita scroll ke bawah, kita cari yang tingkat D. Nah, ini adalah tingkat D yang perjalanan dinas yang biasa kita gunakan. Tidak ada spesifikasi sulit, tidak ada spesifikasi tersulit, tapi yang umumnya yang ini. Jadi pakai yang tingkat D yang ini. Nah, kita klik lagi. Untuk keterangan sama seperti di atas, tidak perlu kita mengklik tambah. Kalau masih dalam include perjalanan dinas dalam rangka yang sama, maka kita mengklik di sini dalam yang sudah kita ketik tadi. Terus misalkan ini 2 orang kali mungkin 18 unit, ini mungkin 1 tahunnya cuma 2 kali, ya 2 kali. Kita klik simpan. Nah, ini akan tampil seperti ini. Untuk melihat yang sudah kita input di dalam, bisa dengan cara di bagian tab yang di browser ini, di klik kanan, klik duplikat, klik lagi pilihan. Misalkan kita klik lagi subkegiatan belanja, terus kita ketikkan lagi yang kata kuncinya wabah. Nah, ini kata kuncinya wabah. Kita klik lagi di pojok kanan, terus kita klik cetak rincian. Nah, ini kita cancel. Nah, inilah RTA yang sudah terinput di dalam. Itu ini yang barusan kita input. Belanja perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka verifikasi kasus rumor. Nah, ini yang spesifikasi yang sudah kita input di dalam. Nah, kawan-kawan, untuk mengklik lagi, misalkan kita menambahkan perjalanan dinas tapi sudah dalam rangka yang lain, maka kita klik standar harga, kita klik pilih barang jasa dan modal, rekening. Misalkan ini masih di dalam daerah, maka kita memilih tetap yang perjalanan dinas dalam kota. Pengelompokan belanja tetap dipilih perjalanan dinas dalam daerah. Jenis standar harga kita pilih SBU. Nama komponen, misalkan kita mau menginput yang tingkat D atau tingkat D misalkan. Kita cari lagi yang tingkat D. Ini kita pilih lagi. Nah, di sini nanti kita rubah di pilih keterangan. Jangan memilih lagi yang ini, tapi tambahkan yang baru. Kalau sudah beda tujuannya, maka ditambahkan yang baru. Misalkan yang ini dalam rangka misalnya pemeriksaan swab. Ini dalam rangka pemeriksaan swab dan rapid antigen. Nah, ini COVID-19. Bahkan ini sudah dalam rangka yang berbeda. Tadi adalah dalam rangka verifikasi kasus rumor, tapi ini misalkan dalam rangka pemeriksaan swab dan rapid antigen COVID-19. Maka di keterangan ini kita mengetik yang kegiatan baru, rincian baru. Kita klik lagi simpan. Jadi teman-teman, yang di bagian sini di pengelompokan belanja paket pekerjaan tidak perlu dirubah. Jadi di sini tidak perlu perjalanan dinas dalam rangka bla bla bla, tidak perlu. Cukup perjalanan dinas dalam daerah. Nanti spesifikasinya diatur di bawah, di keterangan di bawah. Ini dalam rangka apa, nanti diatur di keterangan di bawah.
Misalkan ini 1 tahun, misalkan ada 5 orang. Ini misalkan 5 orang, 5 orang, terus misalkan pelayanannya di 18 puskesmas, maka ini 18 unit ya. Baru di sini misalkan 12 bulan bisa. Maka setelah seperti ini kita klik simpan. Nah, ini adalah kegiatan yang kita baru input dalam rangka pemeriksaan swab rapid antigen dalam komponen perjalanan dinas dalam daerah. Di tampilan RKA dia akan muncul seperti ini. Kita klik lagi yang tadi, yang ini. Nah, ini kan belum ketambahan, cukup kita reload aja. Kita reload, muncul seperti ini, kita cancel. Nah, ini udah ada belanja perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas dalam daerah, yang ini dalam rangka pemeriksaan swab dan rapid antigen, yang ini dalam rangka verifikasi kasus rumor. Jadi teman-teman harap dibuat seperti ini agar lebih mudah untuk mendeteksi sebentar ini kegiatan dalam rangka apa gitu. Tidak bisa langsung kita hanya tulis perjalanan dinas dalam daerah dan tidak ada namanya dalam rangka apa, tidak bisa. Karena takutnya nanti ketika di pembahasan dengan TAPD dan kita tidak dapat menjelaskan ini dalam rangka apa, maka biasanya usulan seperti itu yang akan dihapus oleh TAPD. Juga untuk di koefisien ini tidak bisa kita langsung, kalau dia misalkan dalam 1 tahun itu dilaksanakan berapa kali, tidak bisa langsung kita input misalnya 120 orang, 120 volumenya misalnya 120 orang per hari, tidak bisa. Karena kalau orang per hari begitu, itu tidak diketahui dalam triwulan pertama misalkan berapa, kedua berapa, sampai dengan triwulan keempat. Nah, SIPD seperti ini, dan sudah ada edaran juga dari KPK yang sudah saya share ke grup manajemen Dinkes tentang perencanaan yang terintegrasi di SIPD. Jadi sebisa mungkin agar dibuat sedetail mungkin dan rinciannya pokoknya serinci-rinci mungkin gitu. Jadi silakan teman-teman menginput berdasarkan tutorial yang saya bagikan. Jika ada yang perlu dikoordinasikan, nanti silakan WA ke saya atau WA di grup. Insya Allah nanti kalau saya lihat pasti saya balas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.